Jadi kalau tadi 1937 kita terjadi ijtima, katakanlah 1938 1 menit kemudian kan hilal sudah terbentuk. Nah di sana juga di London itu 1338 sudah terbentuk hilal juga. Sehingga tidak mungkin ada perbedaan harusnya. Tidak bisa perbedaan. Jadi dimanapun di dunia sama, bendanya benda sama kok. Nah persoalannya yang dianukan itu adalah ada saintis Islam yang mengatakan bahwa kalau di atas ufuk sekian derajat itu baru diakui. Nah ini yang kacau ini. Yang jadi persoalannya adalah pemahaman orang-orang Islam kebanyakan yang kalau tidak kelihatan itu berarti tidak ada hilal. Nah ini kan ngaco. Tanggal 6 itu di Jakarta ya, kalau kita referensinya Jakarta, jam 19.37 itu terjadi ijtima. Terjadi ijtima. Tanggal 6. 6 Juni ya. Yang itu memang terjadi setelah matahari tenggelam. Setelah maghrib kan. Nah ini pasti ditolak oleh kebanyakan orang. Tapi saya bilang, saya yakinkan bahwa itu hilal nanti sudah terbentuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Ya, sobat RH sekalian, apa yang ingin saya katakan ya? Yang jelas saya punya tamu istimewa, Profesor Tono Saksono. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Jadi Profesor Tono Saksono ini orang yang berkepentingan untuk meluruskan soal jadwal Idul Fitri, Idul Adha ya. Dan jadwal-jadwal kalender global Islam serta waktu sholat ya. Nah, saya terus terang terprovokasi pada beliau untuk merayakan Idul Adha hari ini. Ini nggak ada pendirian ya. Tetapi saya pakai rational thinking kan sebelum ke Prof Tono. Ini hari Arafah 9 Zulhijjah kemarin di Arab Saudi. Kalau 9 Zulhijjah ya besoknya ya 10 Zulhijjah pastinya. Hari Raya Idul Adha. Kok Idul Adha kita baru besok? Hari Senin di Indonesia, resmi dari pemerintah. Yang lebih kacau lagi, di Sydney, Australia ada 3. Betul. Minggu, Senin, Selasa. Resmi semua itu. Nah, saya tahunya pun dari Prof Tono juga. Prof Tono, this is your turn ya untuk mempertanggungjawabkan kenapa selalu ada waktu yang berbeda dan kenapa kemudian memilih yang hari ini. Tapi biasanya begini, saya udah pernah berkali-kali mendengarkan Prof Tono, orang yang nggak biasa mendengarkannya akan bingung, pusing. Ini ngomong apa nih, elongasi dan lain sebagainya. Saya tanya sedikit-sedikit dulu Prof ya. Ini pertanyaan paling elementer. Untuk menentukan 1 Syawal atau 10 Zulhijjah, itu bagaimana metodenya? Dan metode apa yang dipilih oleh Prof? Ya kalau MUI udah paham, tapi kan awam belum tentu paham. Silakan. Ya sebetulnya kelahiran hilal, kelahiran hilal itu sebetulnya. Hilal itu bulan ya? Bulan, anak bulan. Anak bulan. Jadi anak bulan itu tanggal 1 lah kayak. Tanggal 1. Berarti apa? Sinar bulan yang pertama kali tertangkap lah kira-kira gitu. Cuman persoalannya secara matematik itu kalau sudah terjadi ijtima itu bersatunya bulan dan matahari. Oh, bukan ijtima ulama untuk pilpres, bukan ya? Bersatunya dalam satu garis, satu meridian, satu garis apa bidang meridian itu sebetulnya. Kalau satu garis itu namanya gerhana. Kalau ini satu meridian, satu bidang meridian itu namanya ijtima. Nah, kalau sudah ijtima itu adalah titik nol. Titik nol. Dalam matematik itu titik nol itu ya nol betul, tidak
Kalau 0,001 itu bukan 0 lagi kan gitu. Ya kan? Itu kan logikanya kan seperti itu. Jadi artinya itu pun ijtima itu katakanlah dapat dihitung udah pada pukul jamnya sekian, menitnya sekian, detiknya sekian. Beberapa detik setelah itu ya pasti sudah hilal itu. Pasti sudah hilang. Udah muncul bulan walaupun tidak terlihat. Masih tidak terlihat gitu itu persoalannya. Nah, berarti ijtima itu 0,0. Iya, ijtima itu ya 0,0 ya betul. 0,0. Iya, begitu bergeser sedikit aja bersis. Iya. Walaupun 0,0001 enggak lagi 0. Sudah lagi 0 kan. Dan gitu. Itu sudah hilal. Iya, sudah walaupun hilal. Tidak terlihat. Iya, tidak terlihat. Oke, itu satu Jadi poin. Itu prinsipnya. Iya. Nah, padahal ijtima itu adalah peristiwa namanya peristiwa. Prof, ini mohon maaf, Prof. Saya karena ini on the spot ya. Sebelumnya saya kira kita harus memperkenalkan Prof dulu ya. Jadi bidang keilmuannya. Nanti orang bilang ini siapa? Jadi Profesor Tono Saksono ini, sobat daerah sekalian, sudah berapa kali diundang RH Channel. Tapi mungkin ada baiknya diperkenalkan kembali. Beliau adalah profesor yang belum emeritus ya, belum. Ya sudah pensiun ya, profesor yang sekarang mengabdi di UHAMKA masih. Saya sudah tidak ya. Oh tidak ya. Sebelumnya di UHAMKA. Dulu saya di Malaysia tapi kemudian dulu di Malaysia kemudian di UHAMKA. Ya. Bidang ilmunya Prof kalau boleh tahu? Ya sebetulnya basic yang sesungguhnya sih adalah geodetic science ya. Geodetik ya. Geodesi ya. Geodesi itu soal apa ya istilahnya? Tata permukaan bumi atau apa? Iya, untuk sekarang ruang ilmu yang anunya sih Google Earth lah gitu. Kalau bikin Google Earth, Google Map itu kami bidang kami. Geodesi ya. Iya. Pemetaan ya. Nah, geodesi S1 dari mana? UGM. Saya UGM ya. S2? S2 di Ohio State University. State University. Ya. Jadi Ohio State University banyak menghasilkan orang-orang top Indonesia. Kalau politiknya ada William saya mungkin. Ada William Liddell karena bidang yang memang bukan bidang politik yang rame-rame terus kan. Beliau ini bidang yang sangat-sangat spesifik. Iya. Kemudian S3-nya di University College London. Jadi beliau ini S1 UGM, bangga juga saya UGM ya. S2-nya di Ohio State University di Amerika Serikat, negara bagian Ohio ya, karena ada state-nya kan. Kemudian di London di college apa? University College London. University College London. Jadi itu dan semuanya geodesi. S2 S3 saya lebih ke remote sensing ya. Remote sensing ya. Penginderaan jarak jauh. Itu saudara sekalian. Jadi kita berbicara dengan orang yang kompeten tentang ngukur Earth, bulan, moon dan lain sebagainya, matahari. Silakan Prof, dilanjutkan. Ya, jadi prinsipnya adalah, sedangkan ya tadi itu bahwa beberapa detik setelah ijtima itu berarti hilal sudah lahir itu. Karena tidak mungkin balik lagi toh. Tidak mungkin. Jadi harus bertambah 0,01, 0,02 terus bertambah besar. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, maksudnya ini kalau kita bicara bahwa hilal itu adalah awal mulanya katakanlah puasa atau Idul Adha misalnya, penentuannya kan di satu Zulhijjahnya. Maka dengan pergeseran tersebut ya sudah sah. Nggak perlu dilihat dengan mata telanjang. Iya, persis. Oke, silakan. Apalagi peristiwa ijtima, namanya fase-fase bulan. Ijtima, kemudian nanti ada 50% bagian yang tersinari. Itu semuanya nanti semakin besar kan? Semakin besar menjadi purnama. Kemudian mengecil lagi menjadi cuman separuh lagi, separuh lingkaran tapi yang sebelah kirinya. Itu semuanya adalah fenomena global namanya. Jadi artinya begini, kalau sekarang di kita misalnya terjadi ijtima dan tadi tanggal 6 kemarin itu di sini ijtimanya terjadi pada 1937 pada 6 Juni kemarin itu. Nah itu kalau di London karena 6 jam berbeda 6 jam itu terjadi berarti di sana pukul 19 kurangi 6 13.37. Tapi di detik yang sama
Oke. Gitu. Karena jadi, bulannya bulan yang sama. Iya, bulannya bulan yang sama. Itu persoalannya kan gitu. Cuman jadi peristiwanya sama. Iya. Cuman di tempat itu berbeda-beda jamnya. Jamnya betul. Oke. Jadi kalau tadi 1937 kita terjadi ijtima, katakanlah 1938 1 menit kemudian kan hilal sudah terbentuk. Iya. Nah, di sana juga di London itu 1338 sudah terbentuk hilal juga. Sehingga tidak mungkin ada perbedaan harusnya. Tidak bisa perbedaan. Oke. Jadi dimanapun di dunia sama, bendanya benda sama kok. Iya. Nah, persoalannya yang dianukan itu adalah ada saintis Islam yang mengatakan bahwa kalau di atas ufuk sekian derajat itu baru diakui. Nah, ini yang kacau ini. Oke. Kacau. Karena ufuk itu adalah lokal. Oke. Iya nggak? Ufuk itu lokal. Di Jakarta dengan di Banjarmasin beda ufuknya kan gitu. Karena lokal. Oke. Lah kalau di kita dianggap ini tidak kelihatan, berarti tidak ada hilalnya. Itu yang cilaka kan. Padahal hilalnya terjadi di mana-mana semua. Dan hilal itu kepastian, pasti. Iya, pasti. Jadi begitu setelah terjadi ijtima beberapa menit, 1 menit kemudian lah katakanlah itu sudah hilal. Karena tidak mungkin lagi balik lagi. Nah, kadang problemnya adalah kemudian para Oke, sebentar. Kalau misalnya ijtima terjadi dan semua fenomena global itu artinya di tempat lain bisa jadi terjadinya siang hari. Iya dong. Misalnya 1937 di kita, di sana kan 1337. Itu tetapi kan yang jadi masalah adalah tidak ada perbedaan di bumi ini 24 jam. Iya, betul. Artinya tidak mungkin hari yang berbeda kan? Iya kan? Maksudnya harinya itu pasti dalam rentang waktu paling lama berapa perbedaan? 12 jam ya? Ada? Iya, sebetulnya bisa 24 jam sih. Bisa 24 jam ya? Karena hari Senin itu kemudian 24 jam lagi, 12 jam lagi orang masih Senin juga kan gitu. Sampai dia yang ke belakang lagi. Cuman yang jadi maksud saya gini. Kalau misalnya terjadi ijtima tadi tanggal 10 Juni misalnya. Maka seluruh dunia kan 10 Juni. 6 Juni tadi, 6 Juni aja supaya jangan jangan Juni. Iya. Misal istimanya 6 Juni. 6 Juni. Semua seluruh dunia 6 Juni. 6 Juni. Cuman 6 Juninya kapannya aja beda. Iya, betul. Iya. Pokoknya 6 Juni terjadi 6 Juni semua. Iya, 6 Juni semua. Nah, yang harus begini, tidak harus 6 Juni semua karena mungkin di bagian New Zealand misalnya itu bisa saja sudah 7 Juni. Bisa 7 Juni. Tapi 7 Juninya itu harus diyakinkan sebelum fajar. I see. Sebelum fajar. I see. Jadi kayak gini, kalau dihitung itu tetap bisa sewaktu yang sama gitu ya. Betul, iya. Artinya kalau misalnya dia sudah 7 Juni tapi 7 Juninya sebelum fajar. Sebelum fajar, ya. Oke, jadi ada apa toleransi seperti itu ya? Bukan toleransi, intinya sebetulnya adalah semua wilayah bumi memperoleh distribusi hilal, kira-kira begitu. Oke. Memperoleh distribusi Teruskan hilal. Dulu Bro, sebelum saya bingung. Oke. Nah, saya ingin memastikan logika waktunya sih sebenarnya. Oke, silakan. Ya, yang jadi persoalan itu adalah pemahaman orang-orang Islam kebanyakan yang kalau tidak kelihatan itu berarti tidak ada hilal. Nah, ini kan ngaco. Iya. Ngaco ini. Karena hilal itu ada. Sebagai contoh ya, misalnya begini. Ijtima itu kan akibat terjadinya hilal bertambah besar itu, penyinaran bulan itu bertambah besar itu akibat sebetulnya karena bulan itu mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi. Kalau bulan tidak mengelilingi bumi, itu kedua-dua matahari dan bulan itu akan mengelilingi bumi. Tapi mengelilingi semu ya. Semu. Karena sebetulnya bumi itu berputar begini. Akibat berputar seperti ini, maka seolah-olah semua benda langit, bulan berputar mengelilingi dengan arah sebaliknya. Makanya dulu ada teori geosentris. Betul, dikira bahwa yang pusatnya adalah bumi kan. Pusat alam semesta itu bumi. Nah, kalau misalnya bulan tidak mengelilingi bumi, matahari dan bulan itu sama-sama bergerak bersama-sama kan gitu. Tapi persoalannya sekarang karena bulan juga mengelilingi bumi sehingga
antara matahari dan bulan itu semakin tertinggal gitu loh. Karena bulan kecepatannya lebih rendah daripada matahari pengelilingi buminya. Revolusi. Revolusi semuanya itu. Jadi gerakan matahari mengelilingi bumi itu kan revolusi. Betul, iya. Jadi karena itu ada namanya elongasi itu bertambah itu. Elongasi itu sebetulnya kan sun moon separation. Perpisahan antara bulan dan bumi, bulan dan matahari. Nah, semakin besar itulah yang menyebabkan sinar bulan yang kita tangkap itu semakin besar. Nanti setelah purnama semakin mengecil lagi kan gitu. Nah, itu adalah bisa terjadi setiap saat kan gitu. Dan cahaya itu kan dari cahaya matahari kan. Jadi dari pergerakan itu kan memunculkan, jadi bulan terlihat kecil, terlihat besar, balik kecil lagi gitu. Ya, itu kan Nah, persoalannya kan kemudian kalau dianggap kalau tidak kelihatan itu berarti bukan hilal. Itu kan ngaco karena sebetulnya ada hilal tapi mungkin di bawah atau masih siang hari jadi nggak kelihatan kan gitu. Untuk memastikan agar kelihatan bagaimana? Ya memang harus kelihatan, harus kelihatan. Kalau konfirmasi bahwa itu sudah itu dihitung lah. Itulah yang namanya hisab. Itulah yang dinamakan hisab. Itu yang dinamakan hisab. Dan sekarang ini kan sudah ilmu sains dan teknologi sudah begitu canggihnya. Orang sekarang sudah punya GPS sehingga kita bisa menghitung. Sekarang ini orang bisa berjalan keliling sini dapat ribuan koordinat GPS kan? Melalui GPS itu dapat koordinat dengan jogging. Tadi kita pakai mobil itu kan kita belok kiri, belok kanan, 500 meter lagi belok kanan. Jadi udah canggih sekali. Jadi fase-fase bulan pun sudah bisa dihitung dengan sangat canggih, dengan sangat akurat sekali gitu. Artinya itu dari sisi ilmu pengetahuan bukan hal yang sulit ya? Bukan sekali. Untuk menentukan itu bukan yang sulit dari sisi ilmu pengetahuan. Sekarang kan banyak sekali program-program animasi komputer itu yang sangat canggih sekali itu. Prof. Berarti Prof ingin mengatakan bahwa kalau untuk menentukan Idul Fitri, ya kan, Idul Adha termasuk, kan sebenarnya yang ditentukan tanggal satunya, kan? Yang lainnya kan ngikutin aja kan. Nah, tanggal satunya kapan itu? Menurut Prof tanggal 1 Zulhijjahnya itu tanggal 6 yang lalu. Iya, tanggal 6 itu akhir Zulqaidahnya. Akhir Zulqaidahnya. Tanggal 7. Tanggal 1-nya itu. Tanggal 1-nya tanggal 7. Itu tidak perlu dengan mata telanjang. Not necessary. Karena kemajuan teknologi bisa menghitung itu secara akurat. Itu. Untuk jangka waktu berapa lama? Bisa ratusan tahun. Gitu ya? Iya, seperti kita menghitung gerhana itu kan 200 tahun yang akan datang bisa hitung sekarang kan gitu. Apa bedanya itu? Jadi bukan hal yang mustahil ya. Hal yang mudah. Tapi persoalannya adalah ini balik lagi soal mazhab, soal keyakinan artinya kan yang membuat itu berbeda kan? Nah, itu satu hal ya. Hal yang kedua adalah yang ingin saya tanyakan sebelum kita kembali nanti ke kalender global Islam misalnya, kenapa kemudian Prof ngajak saya hari ini bahwa Idul Adha-nya tuh hari ini? Karena saya sih sebenarnya dengan logika saja orang 9 Arafahnya kemarin sekarang nih 10 Zulhijjah. Tapi coba Prof jelaskan kenapa kemudian tiba-tiba Prof mengatakan Idul Adha tuh hari ini? Karena kemarin tanggal 6 itu di Jakarta ya, kalau kita referensinya Jakarta, jam 19.37 itu terjadi istimewa. Terjadi istimewa. Tanggal 6. 6 Juni ya. Itu memang terjadi setelah matahari tenggelam. Setelah maghrib kan. Nah, ini yang pasti ditolak oleh kebanyakan orang. Tapi saya bilang, saya yakinkan bahwa itu hilal nanti sudah terbentuk itu. Jadi pada saat subuh itu hilal itu sudah besar itu. Bahwa kita tidak bisa melihat, betul tidak bisa melihat, tapi itu sudah ada hilal dan itu tadi saya bilang sudah bisa dihitung dengan akurat kan. Nah, yang terjadi persoalannya artinya sekarang 1930 itu akhir Zulqaidah, maka paginya itu sudah tanggal 1 Zulhijjah. Zulhijjah. Karena hilal sudah besar itu, tidak kelihatan memang. Nah,
Cuman memang kebanyakan para katakanlah Muslim itu karena terpaku dengan hadis Nabi, sumu liru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal. Hilnya itu kan kata pengganti hilal. Ya, tapi kalau Anda katakanlah pada saat maghrib itu ketinggiannya katakanlah 3 derajat. Katakanlah ya, misalnya 3 derajat. Kalau 3 derajat itu kan dalam 12 menit dia sudah tenggelam. Hilal itu sudah tenggelam. Oke. Pengertian tenggelam itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan kan? Tapi hilal itu selalu ada. Selalu ada, tambah besar. Tambah besar. Oke. Loh, kan Anda bilang sumul ru'yati dengan melihat hilal. Pada berpuasanya itu kan nanti subuh. Iya. Kan sudah tidak ada hilalnya. Betul nggak? Iya. Ketika katakanlah tadi waktu tanggal 6 itu katakanlah ketinggiannya 3 derajat. Kan setelah 12 menit 12 menit itu kan hilal itu sudah tenggelam, bulan itu sudah tenggelam. Dan nanti jam 4 itu sudah tidak ada hilal lagi, kan nggak kelihatan. Jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Kan Anda akan berpuasa. Sumul liru'yati, berpuasalah karena melihat hilalnya sudah nggak ada kok. Iya. Jadi yang diyakinkan adalah sebetulnya kita yakin bahwa hilal itu sudah lahir kan gitu. Oke. Walaupun fajar siang hari ketika kita nggak bisa lagi lihat bulan. Tapi hilal itu sudah terjadi. Sudah terjadi kan itu. Jadi harus yakin. Sudah ada itu bulannya. Yang pertama. Dalil yang keduanya dalam Yasin 39 itu dikatakan bahwa dan kami telah tetapkan, Allah yang berfirman ini, dan telah kami tetapkan bulan itu pada manzilah terakhir akan berbentuk urjunil qadim. Urjunil qadim itu kebalikan daripada hilal. Kalau hilal itu terlentang begini, kalau urjunil qadim itu begini. Ya kayak partai bulan bintang bulan dulu. Jadi karena kalau begini kan berarti matahari sudah di bawah itu sinarnya kan dari bawah. Tapi kalau begini matahari belum mengejar bulan. Maka dari itu aku telah tetapkan bulan itu pada manzilah terakhir, manzilah bulan pada manzilah terakhir itu akan berbentuk urjunil qadim. Dan urjunil qadim itu berakhir saat ijtima. Iya kan? Lah, kalau setelah ijtima ya udah, itu pasti hilal. Masa balik lagi ke urjunil qadim? Itu logikanya kan gitu. Urjunil qadim itu yang begini, yang nungkup atau yang terlentang? Yang tertungkup. Iya, tertungkup. Sementara mulai hilal itu yang terlentang. Yang terlentang. Oke, kayak gini ya. Iya. Soalnya itu bulan bintang ya, makanya bintang bulan. Tertungkup gini kan berarti matahari masih di atas. Karena terlihatnya gini. Nah, nanti kan kemudian mengejar. Nah, setelah melewati ini kan dia tuh begini yang kan gitu. Iya. Nah, yang jadi begininya itu bisa kelihatan, bisa nggak kelihatan kan gitu. Bisa nggak kelihatan, bisa. Jadi kalau misalnya, jadi menurut saya kok mohon maaf, mungkin menafsirkannya keliru gitu ya. Melihatnya itu bukan melihat, tapi memahami, mengerti gitu. Mengetahui. Nah, cara mengetahui dengan kasat mata ya kan? Iya, tidak usah kasat mata. Dengan pengetahuan, dengan apa juga bisa. Karena kalau kita terlalu ngotot dengan bahwa itu harus melihat kelihatan hilal, itu kan berarti setelah urjunil qadim, setelah itu menunggu sampai 24 jaman itu sampai mengatakan bahwa ini hilal. Terus daerah yang ini apa ini? Oke. Lalu itu juga yang menyebabkan kemudian tiba-tiba ada perbedaan 3 waktu itu ya. Ada yang Minggu, ada yang Senin, ada yang Selasa. Bahkan di Sydney ya. Jadi yang hari sekarang ini tanggal itu karena menganut kalender global. Jadi pokoknya setelah terjadi ijtima, dicek itu di wilayah seluruh wilayah bumi bahwa hilal sebelum fajar, ijtimanya terjadi sebelum fajar, itu berarti sudah masuk. Nah, itulah yang sekarang ini kita lakukan. Tapi ada juga yang tetap ngotot bahwa hilalnya harus di atas ufuk. Nah, dapatlah karena ternyata di Sydney itu tanggal 7-nya itu tanggal 7 Juni kemarin 1,8 derajat. 1,8 derajat di atas 1,7 atau 1,8. Tapi itu pun memang nggak bakal kelihatan itu.
tapi sudah di atas ufuk. Nah, jadi orang ya udah yakin kalau itu berarti sudah di atas ufuk. Jadi ada yang sholat Idul Fitrinya sholat Idul Adhanya besok, Senin. Tapi ada yang nggak yakin lagi kalau 1,8 itu nggak kelihatan, harus kelihatan. Oke. Jadi nunggu tanggal 8-nya kan, tanggal 8 sudah 11 derajat memang. Iya. Sudah 11 derajat. Udah gede banget. Oh, ini baru gua baru hilal ini. Hilal gua ini yang ini. Kan cilaka itu. Waduh, jadi ya itu sangat menyedihkan lah kalau menurut saya kalau seperti itu. Tapi saya juga harus minta maaf sebagai host karena memang ini masalah klasik di Indonesia ini ya. Antara dua aliran. Oke. Ini kalau pertanyaannya begini. Prof, kan biasanya yang begini ini kan karena metode kalau kita ormas Islam terbesar kan antara NU dan Muhammadiyah biasanya. Iya. Kalau NU penganut hilal dengan mata telanjang. Betul, kan? Iya. Kalau Muhammadiyah penganut hisab. Iya. Perhitungan. Betul. Itu perhitungan itu ilmu apa, Prof? Ya hisab. Ilmu astronomi ya. Nah, karena itu kalau orang Muhammadiyah sudah bisa memastikan Lebaran itu bahkan untuk 10 tahun ke depan pun barangkali udah bisa pastikan. 100-200 tahun sudah bisa. Nah, tapi kenapa sekarang Prof sendiri yang berbeda? Kan Prof dari UHAMKA itu. Kalau Prof salah dosa kok, Prof. Begini. Ya kan? Oke, dengan UHAMKA. Enggak biar tidak ada fitnahnya dari UHAMKA. Soalnya saya tanya Muhammadiyah besok katanya. Iya, begini. Silakan, Prof. Saya sudah menganut kalender hijriah global itu sejak 2016-an. Oke, saya tidak jelaskan kepada sobat era. Kalender hijriah global itu apa pula? Nah, kalender hijriah global itu adalah kalender yang akan menentukan bahwa di seluruh wilayah bumi itu satu hari satu tanggal. Jadi misalnya ini harinya ini sama. Bisa hari ini adalah tanggal 10 Zulhijjah. Di seluruh dunia. Nah, itu tentu cuman bedanya nanti 10 Zulhijjahnya 4 jam yang nanti, 6 jam nanti. Jelas dong, karena harinya kan kita duluan gitu ya. Jadi kita nanti baru Saudi Arabia 4 jam kemudian, nanti 12 jam kemudian baru Amerika, itu ya jelas lah. Nah, tapi jadi saya sudah menganut itu kalender hijrah global itu sejak 2016. Mengapa? Karena saya di waktu saya mengajar di Malaysia, saya pernah meneliti kalau kita tidak punya kalender hijriah, kalau kita punya kalender hijriah global, iya global. Bentar, biar ini satu-satu. Ini mohon maaf ya kalau sudah paham sobat sekalian, tapi karena ini sangat teknis. Kalender hijriah global itu seperti kalender Masehi. Iya, nantinya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nggak pusing tanggal 25 Desember ya seluruh dunia 25 Desember semua. Persis. Jatuhnya ya hari itu semua. Betul, itu. Oke, coba teruskan. Nah, saya tahun 2014 saya menerbitkan sebuah buku namanya Pseudo Syariah Economy and Muslim Civilization Debt. Itu adalah kalau kita tidak punya kalender Islam, maka pseudo syariah ekonomi. Pseudo syariah ya, syariah ekonomi. Jadi palsu. Ekonomi syariah palsu dan Muslim civilization debt. Jadi utang peradaban muslim. Jadi buku itu itu hasil penelitian saya selama 3 tahun. Jadi kalau kita tidak punya kalender Islam, akhirnya kita menggunakan sistem akuntansi itu 1 Januari 31 Desember. 1 Januari 31 Desember. Pada 31 Desember itu kemudian perusahaan-perusahaan mendeklarasikan profit and loss. Profitnya sekian, kemudian bagi dividen, bayar pajak, bayar nanti orangnya membayar zakat kan, para anunya. Eksekutifnya kan dapat bonus, bayar zakat. Tapi salah kalau 365 hari. Karena haul dalam Al-Quran itu harus 354 hari. Hijriah. Ya kan? Karena kita tidak punya kalender hijriah, kita akhirnya pakai kalender ini dan 11,5 hari itu tidak terzakati. Itulah. 11,5 hari kalau itu 1 tahun, kalau 2 tahun jadi 23 hari.
Kalau 30 dan tahun ini sudah berlangsung berapa 1.200 tahun. Sudah, oke. Taksiran saya. Dan itu hutang peradaban itu, makanya saya katakan hutang peradaban itu sudah menumpuk jadi 10 triliun dolar. 10 triliun dolar. Ya, saya punya sampel-sampelnya. Jadi ada 10 triliun dolar yang tidak dibayarkan ke fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Betul. Ya. Karena hitungan zakat kita salah 1 tahun Hijriah, 1 tahun Masehi. Harusnya 1 tahun Hijriah. Jatuh temponya, itu jatuh temponya. Iya, jatuh temponya, haulnya itu kan. Iya. Nah, jadi saya bilang, wah ini harus maka dari itu saya kemudian sejak 2016 saya sudah mempraktekkan kalender hijrah global. Sebelum saya jadi anggota Muhammadiyah. Oke. Sebelum saya jadi anggota Muhammadiyah. Jadi ya mohon maaf. Jadi kalender global itu siapa yang membuat? Nah, kalender kriterianya dibuat oleh semua negara-negara Muslim berkumpul di Turki. Kriterianya seperti ini. Nah, Muhammadiyah itu sangat global itu kapan dibuatnya? Kalender global? Kriterianya tahun 2016 dibuat. Lalu kalendernya sendiri? Ya dibuat masing-masing lah. Dibuat masing-masing kan gitu. Kalau Amerika sudah bikin. Turki sudah bikin. Berdasarkan kalender global itu? Iya, kriteria global. Kriteria global tuh nanti bisa beda-beda dong nanti. Enggak. Oh, enggak. Karena menjamin kan dia harus dijamin kan sebetulnya kan kriterianya sudah sama. Sudah sama. Itu yang ditetapkan 2016. Jadi kalau kriteria itu diterapkan, maka Idul Fitri, Idul Adha pasti hari yang sama. Iya. Oke, hari yang sama, tanggal yang sama. Iya, kalau kriteria itu yang ditetapkan tahun 2016 itu. Nah itu, kebetulan Muhammadiyah itu baru akan merilis secara resmi, secara organisasi itu tahun 1 Muharram ini. Ini proven ini. Apa maksudnya ini valid informasinya? Begini, kalau validnya tidak tahu ya, karena PP Muhammadiyah yang akan menentukan kan. Saya bukan yang menentukan. Enggak, maksudnya tapi informasi yang ini diperoleh dari mana? Begini, saya kan ada di Majelis Tarjih saya. Oke. Jadi Majelis Tarjih sudah merilis, tapi kan ini harus ditanfis oleh PP Muhammadiyah. Jadi yang secara resmi harus meriliskan PP Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi secara organisasi atas nama disiplin organisasi ya memang harus menunggu gitu. Jadi apa yang digunakan sekarang itu masih kriteria lama, kira-kira begitulah. Oke. Kenapa selambat itu Muhammadiyah misalnya mengambil global kalender ini? Oh enggak, kita kan gini ya, ya memang perlu kajian ya. 2016 itu kan 2015 pada Muktamar Makassar itu saya mengusulkan itu. Muhammadiyah harus menggunakan kalender Islam global. Kan itu dikaji. Memang artinya bukan keputusan yang sembarangan gitu ya. Jadi itu memang bisa dimaklumi lah secara organisasi itu memang. Kalau organisasi sudah besar kan begitu, Bung Refli ya lebih lamban lah karena ada birokrasi, macam-macam gitu, macam-macam kan gitu. Nggak bisa kemudian omongan satu orang gitu nggak bisa ya. Oke. Wah ini luar biasa ini anunya. Jadi tapi kan kalau gini ya, memang kan kalau misalnya kita bicara mengenai halal dan haramnya kan, kan haram berpuasa ketika sudah masuk 10 Zulhijjah. Itu memang ya itu. Memang. Lalu kemudian tidak boleh berpuasa, ya kan? Termasuk hari tasyrik. Kan kalau kita misalnya pakai yang tadi, yang misalnya yang hari ini. Kalau yang Selasa udah hari tasyrik. Iya betul. bukan lagi Zulhijjah. Tapi saudara Rasulullah, ini saya mohon maaf ya, saya kebetulan mengundang beliau untuk menjelaskan satu versi, dan I'm not the expert. Saya bukan ahli ya. Jadi saya cuma tanya aja. Saya follower, subscriber ya kan, followers ya. Karena saya pakai logika saja. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau di Arab itu kan dia kan udah pakai kalender Hijriah. Iya kan? Iya. Sehari-hari dia pakai kalender Hijriah kan? Iya, tapi memang agak ini. Masih bersanding dengan Masehi. Arab Saudi itu
kalender hijriahnya dikeluarkan oleh Al-Qura University. Oke, itu yang diberi tugas. Jadi itu. Cuman untuk awal Ramadan, awal Syawal dan awal Zulhijjah, itu Mahkamah Agung Arab Saudi berhak memutuskan merubah ini. Apa yang sudah dianukan oleh itu. Jadi kalau ada warga Saudi yang bersumpah melihat hilal, ternyata ini berita ternyata itu berlainan dengan keputusannya dengan kalendernya Al-Qura, ya dibatalkan Al-Qura itu. Gitu. Jadi geser harinya. Geser, ya. Saya kan di Amerika juga pernah geser kan, kalau pada hari tertentu waktunya geser itu kalau nggak salah. Ya enggak. Jadi gini, kalau di Islamic Society of North America itu ini untuk jam di Amerika pada musim apa? Oh ya, itu namanya Daylight Saving Time itu DST ya. Daylight Saving Time itu apa tuh kalau dalam musim spring, karena dia ini kemudian digeser itu. Tapi itu cuma jam aja. Ya, cuma 1 jam. Cuma 1 jam aja kan. Pernah kaget kita kan. Loh, kok ini kalau nggak salah dimajukan atau dimundurkan tuh? Iya, bisa dimajukan, bisa dimundurkan. Di sana maju, di sini mundur nanti. Jadi tapi bolak-balik aja. Itu lain lah kalau itu. Nah ini kalau jadi Islamic Society. That's why makanya di Amerika Indonesia itu kadang-kadang beda 12 jam, kadang-kadang beda 11 jam. Betul. Persis itu. Ya, jadi itu yang anunya. Nah, jadi Islamic Society of North America itu makanya mereka sudah menggunakan kalender hijriah global. Kecuali kalau untuk Zulhijjah. Ya ikut Saudi Arabia, karena wukuf itu dari Saudi Arabia, kira-kira anunya begitu. Jadi mereka pakai kalender ini tapi khusus untuk Zulhijjah, untuk Idul Adha ikut Arab Saudi. Karena whenever Arab Saudi wukufnya hari ini misalnya, itu berarti tanggal 9 Zulhijjah kan? Iya, besok pasti Idul Adha. Iya, betul. Iya. Makanya kemudian di Al-Azhar tadi berpikir karena begitu. Iya. Karena wukufnya kemarin di Arafah, maka hari ini karena de facto kita lebih cepat dibandingkan Arab Saudi. Persis. Kita yang lebih cepat masa jadi lebih lambat ya kan? Maksudnya gitu ya. Maksudnya kalau misalnya Arab Saudi aja 9 Zulhijjahnya kemarin, masa kita 9 Zulhijjahnya baru hari ini? Padahal kita lebih dulu 4 jam. Persis, itu kira-kira logikanya. Berarti bedanya tidak hanya 24 jam, 24 jam ditambah 4 jam dari 28 jam. Boleh saya sambil minum ya? Oke, silakan Prof. Ini cappuccino buatan sendiri nih, Prof. Dari biji kopi yang terpilih. Ini kopi yang paling sedap saya. Nanti kita bikin lagi, Prof. Oke. Sebelum kebingungan ini berlanjut-lanjut, saya ingin membacakan beberapa komentar sobat daerah sekalian. Mudah-mudahan tidak jadi polemik ya. Apalagi dikaitkan dengan pro dan kontra pemerintah. Enggak lah. Kita yang mau cari kebenaran dan ilmu pengetahuannya kayak apa sih ini ya. Siang ya kan, mudah-mudah satu saat bisa sama. Ini doanya bener nih ya. Alfian hadir, sesama aja masih beda, harusnya kiblat yang menyamakan ya Allah. Nanti apa hubungannya sama kiblat, ada nggak misalnya ya? Maksudnya Ka'bah itu ada nggak hubungannya? Walaupun Arab lebaran duluan, saya tetap ikut Muhammadiyah. Kalau kata Ustadz Salafi, Dr. Khalid dan Dr. Syafiq, katanya ikuti saja pemerintah. Ya sebenarnya juga sah juga. Nggak tahu, saya nggak bisa berpendapat karena bukan ahlinya ya. Dulu saya ikut aja pemerintah bilang A, B, B. Tapi ini saya tertarik dengan logika ilmu pengetahuan yang mudah-mudahan masa seorang Profesor Tono Saksono tidak mempertanggungjawabkannya secara ilmu pengetahuan kan. Saya meyakini di Indonesia harusnya hari ini Idul Adha. Ini ada lagi, beda lagi nih. Jadi kesimpulannya yang paling benar ikut siapa? Ikut pemerintah, NU, Muhammadiyah atau Arab Saudi? Saya tidak memaksa Prof untuk menjawab ini ya. Kalau dalam perspektif Prof Tono Saksono yang sudah memilih hari ini, ya pasti hari ini kan. Jadi tapi bukan karena wukuf Arafahnya, tapi karena memang perhitungan hisabnya tadi ya. Persis. Gitu. Yang punya gawean Arab Saudi dengan haji yang lebaran duluan, sebagian masyarakat Indonesia lucu.
yang punya gawean Arab Saudi dengan haji yang lebaran duluan sebagian masyarakat Indonesia lucu. Lucunya di mana? Nanti dia harus dijelaskan ini ya. Karena dia bilang lucu. Kita ini 4 jam lebih dulu, bro. Masa kalau pakai logika dia, yang lebih duluan punya gawe itu berhak lebaran duluan. Jadi dengan Selandia Baru pun harus dia Arab Saudi, ya nggak begitu ya kan, tergantung waktu buminya ya. Saya juga meyakini hari ini adalah Idul Adha. Mau yang hari Minggu, mau yang hari Senin, mereka sama-sama menggunakan ilmunya masing-masing yang sama-sama sesuai syariat Islam. Jadi tidak ada yang salah. Yang salah itu yang membuat gaduh dan merasa paling benar. Ini selalu begini ya. Maksud saya gini. Memang pendekatan tuh ada 2, Prof. Ya, kalau menurut saya pendekatan yang damai-damai saja, ya kan? Pendekatan yang berusaha mencari titik temu. Nah, kalau mau berusaha mencari titik temu itu dianggap gaduh kalau dalam perspektif orang Indonesia. Ya kan? Jadi heran nih, kok kenapa gaduh? Kan ini kan tinggal adu ilmu aja kan, ngapain gaduh ya. Sama seperti misalnya soal yang lakum dinukum waliya, dari bagimu agamaku bagiku agamaku. Ya tidak berarti kita tidak, misalnya ada alirannya B, terserah ya, nggak bisa begitu juga ya. Kita juga harus lihat apakah perbedaan itu masih napak di inti ajarannya atau enggak, ya kan? Masa lakum dinukum waliyadin kalau nabinya sudah macam-macam, misalnya nabinya tidak hanya Nabi Muhammad misalnya kan. Oke. Tapi anyway, saya bukan ahli agama ya, jadi saya hanya melontarkan untuk pancingan ke Prof. Tono. Apalagi ini ya, Refli Harun dan keluarga lebaran hari ini atau besok? Ya gara-gara Prof. Tono saya hari ini jadi. Tadi rencananya besok, tapi saya telepon Prof. Tono, lebaran tuh hari ini atau besok? Beliau meyakinkan saya bahwa hari ini, saya ikut hari ini ya. Wah, kok nggak ikut pemerintah? Ya itulah susahnya. Begini, ikut pemerintah, ikut seorang profesor yang meneliti ini, ya bagi saya dilematis. Pemerintah belum tentu dia punya pengetahuan yang komprehensif, karena kadang-kadang kan kompromi banyak orang. Tapi kalau seorang profesor, dia tidak punya otoritas, kekuasaan, punya ilmunya. Oke. Pokoknya yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Persamaan penanggalan apakah matahari keluar di waktu dan tempat yang sama, bulan juga tenggelam di tempat waktu yang sama? Dijelaskan ini Prof. Ini juga masih kebingungan saya. Bagaimana mungkin ada satu tanggal yang sama, ya kan? Aku terlanjur puasa sunnah hari ini, gimana ya? Ya tergantung keyakinan Anda lah. Saya nggak tahu ya. Jawaban nanti Prof. Tono ya. Jangan lupa sobat daerah sekalian, ini puasa itu puasa sunnah. Walaupun sunnah muakkad ya, dikuatkan ya, dianjurkan, tetapi ini tetap sunnah ya. Artinya tidak berpuasa tidak berdosa, tapi kalau berpuasa pahalanya gede kalau itu 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Mudah-mudahan diterima Allah sebagai manusia, banyak ketidaktahuannya, mudah-mudahan dimaafkan Allah. Nah ini bener nih Dahliana Ayayu nih ya, jangan bilang bikin gaduh. Karena adanya perbedaan itu, karena sudah adanya pengetahuan, makanya zaman Nabi tidak ada perbedaan dalam masalah agama. Amin. Yaitu sama dengan Umar bin Khattab ya, begitu dia melakukan apa istilahnya ijtihad, banyak orang yang kaget-kaget kan, termasuk ijtihad sholat tarawih misalnya. Kan apa yang dilakukan Umar berbeda, padahal Umar ada maksudnya kan begitu. Menurut keyakinan saja, kalau yakin hari ini mengikuti Al-Azhar, DDII dan Gontor, it's okay. Kalau besok yakin besok, it's okay. Yang salah yang saling menyalahkan. Ayat lagi-lagi Ade Peritonga, bukan saling menyalahkan, enggak, ini enggak saling menyalahkan, ya kan? Ini saling berargumen. Ya betul. Wah, kalau saling menyalahkan gimana? Ini saling berargumen. Kenapa Muhammadiyah beda? Tadi sudah dijawab ya. Baru menggunakan kalender global nanti. Apakah Prof tahu titik bumi hari baru itu di mana? Kalau dunia kan dikenal GMT, dia bilang. Bagaimana kalau ikut kalender Islam aja, Bang? Maksudnya kalender Islam kan tadi Arab Saudi udah berubah, bisa berubah gitu ya.
Kemudian kalau sampai salah dan hari ini ternyata yang benar Lebaran, berarti Jokowi 7 turunan dan Yakut 7 turunan yang menanggung dosanya, apalagi yang puasa hari ini bisa berdosa. Nggak ikut-ikut kalau gini. Nggak ikut-ikut ya. Ini simpelnya kita di timur, masa sih yang di barat lebih dahulu. Nah ini yang logika yang saya pakai. Ya kan? Yang jelas yang di timur dong yang lebih dulu, masa yang di barat. Tadi sholat di mana bang? Emang banyak masjid yang lebaran sekarang? Nggak banyak. Karena kebetulan Muhammadiyah tidak lebaran. Karena dia belum menggunakan kalender global. Prof, silakan dijawab secara random, Prof. Silakan, Prof. Ya, pada prinsipnya sih gini. Intinya adalah saya bukan ahli syariah. Gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau mengatakan bahwa yang ini salah itu enggak, saya tidak tahu itu apa itu tidak. Cuman secara saintifik, nah saya adalah seorang peneliti yang independen. Yang saya anut adalah kebenaran saintifik. Nah, tulis sesuai dengan bukti-bukti kan gitu, bukti-bukti saintifik gitu. Jadi saya adalah seorang peneliti independen yang tidak terikat dengan birokrasi manapun. Itu yang harus dicatat ya. Dan kalau secara saintifik bahwa ini sudah ada hilal pada tanggal 6 atau jadi tanggal 7 itu sudah satu Zulhijjah, itu saya bisa pertanggungjawabkan dan kita bisa berdebat. Mari kita ambil datanya. Dan ini kan dunia gitu. Akhirat deh pertanggungjawabannya. Itu saya dunia akhirat. Gitu aja. Kan? Iya, dunia akhirat itu kalau itu. Cuman harus dicatat bahwa saya adalah seorang peneliti yang peneliti itu hanya yang dijadikan acuan adalah kaidah saintifik kan gitu, tidak terikat oleh birokrasi. Twilight itu apa tadi? Apa? Twilight itu rembang. Twilight itu jadi tadinya gelap menjadi terang, itu namanya twilight. Seperti fajar menyingsing. Iya, fajar menyingsing itu. Ya. Fajar menyingsing itu twilight ya. Twilight ya. Nah, Prof mengumpulkan twilight dari seluruh dunia. Untuk apa? Ya untuk meneliti awal waktu subuh kita ini terlalu awal. Itu another story. Kita udah pernah diskusikan, tapi nanti saya ceklokin lagi aja, keluarin lagi. Tapi itu twilight untuk awal waktu subuh ya. Teruskan Prof dengan yang tadi yang banyak. Jadi itu prinsipnya. Jadi cuman kalau jangan ditanyakan bahwa kalau yang ini salah kemudian 7 turunan gitu. Itu itu kan hak Allah ya untuk menilai gitu. Saya tidak akan masuk ke arah sana dan karena saya juga bukan orang ahli syariah kan gitu. Nah, cuman kalau akan dengan data saintifik, itu baru boleh, mari kita ini kan gitu. Ya, jadi saudara sekalian, intinya Prof Tono ini hanya ingin mengatakan bagaimana metode menentukan 1 Syawal, ya kan? Menentukan 1 Zulhijjah yang kemudian akan berpengaruh pada 10 Zulhijjahnya dengan sebuah metode yang bisa dipertanggungjawabkan dari sisi ilmu saintifik, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu masalahnya. Jadi walaupun cuacanya mau mendung, mau hujan, tetap itu bisa dilihat. Walaupun tidak dengan mata, tetapi dengan pengetahuan. Gitu. Atau bisa dihitung ya kan? Gitu, karena hilal itu bergerak terus, dia nggak mungkin berhenti. Tumbuh terus. Jangan hanya karena kita nggak melihat, maksudnya tiba-tiba kita batalkan penghilalan ini kan gitu ya. It doesn't mean kalau misalnya saya tidak melihat jido di sini bukan berarti jido nggak ada. Bisa jadi jido di tempat lain ya kan. Tapi jido selalu ada. Tapi ya sekali lagi maksud kita bukan untuk membenarkan dan menyalahkan. Justru maksud kita adalah alangkah bahagianya kalau one day Indonesia itu, paling tidak untuk Indonesia dulu lah. Lebarannya sama terus. Mulai Idul Fitrinya, Syawal Ramadannya sama terus. Idul Adhanya sama terus. Memang itu yang di kita cari kan gitu. Jadi tidak, karena kalau berbeda-beda ribet juga gitu. Dan jangan lupa bahwa dunia ini memang sudah dulu pada 1980-an orang bernavigasi itu menggunakan bintang.
Oke, itulah yang namanya astronomi itu ya. Itu astronomi, ilmu perbintangan. Iya kan? Bukan perbintangan lah. Oh, ya ilmunya astronomi lah gitu ya. Oke, karena kalau kayak ahli nujum jadinya kan. Ya tapi kan dengan seperti itu kan bintangnya harus dilihat. Iya. Kalau ada mendung ya gak bisa dilihat kan itu. Kalau siang hari banyak jutaan bintang, siang hari nggak bisa kelihatan. Jadi gini. Kalau bintangnya tidak terlihat, itu bukan berarti nggak ada bintang. Persis, itu. Ya, persis. Jadi kalau kita melihat ke langit sekarang ini putih semua, itu bukan berarti bintangnya nggak ada. Nah, iya. Aduh, miliaran bintang kan di sana. Dan itu tetap bintangnya itu ada. Iya. Gitu. Nah sekarang kemudian perumpamaan itu kayak hilal gitu ya. Iya. Teknologi kemudian Amerika Serikat membangun namanya Global Positioning System. Tahun GPS. Iya. Sekarang kita bernavigasi, tadi kita nyetir mobil 500 meter belok kiri 200 meter, itu karena navigasi itu. Iya. Coba bayangkan. Jadi itu kemajuan teknologi yang sangat luar biasa sekali. Ada di video saya yang di YouTube itu juga saya jelaskan gitu ya. Dan itu untuk membiayai itu Amerika Serikat mengeluarkan dana hampir 1.000 triliun rupiah, hampir 1.000 triliun. Dua IKN kan itu bisa dibangun untuk membangun teknologi GPS itu. Tadi kan Waze itu kan orang ketiga itu membangun Waze, Google Map kan gitu ya. Itu berapa? Coba kalau total udah berapa ribu triliun untuk umat manusia menciptakan teknologi supaya kita sudah tidak tergantung lagi dengan visibilitas bintang kan gitu. Nah sekarang kok kita masih ngotot pengen melihat bulan hilal kan itu kan sudah tidak masuk akal, betul lah. Jangan masuk akal, sudah out of date. Iya, out of date. Kalau masuk akal nanti nggak berakal. Sudah out of date. Jadi dari sisi pengetahuan out of date. Iya betul. Jadi coba jangan-jangan kalau nanti kita sudah tidak terikat lagi dengan melihat hilal itu secara kasat mata seperti itu, jangan kan kemajuan teknologi umat Islam itu jangan bisa berlipat-lipat. Coba yang jelas kalau pakai keyakinan iman, tidak ada astronot yang lebih hebat dari Rasulullah. Kalau yang lain ke bulan, ini ke Sidratul Muntaha, ya kan? Betul, ya. Itu bahkan Jibril pun nggak bisa itu langsung ke Sidratul Muntaha itu, berhenti dia di tempat, di tempat tertentu itu. Ya itu maksud saya Amerika meninggalkan visibilitas bintang untuk menganukan teknologi GPS itu, menemukan teknologi GPS itu, dan sekarang semua aspek peradaban manusia tuh tidak ada satupun yang tidak terpengaruh oleh itu loh. Tidak ada yang coba mana hidup kita yang sekarang ini terbebas dari teknologi GPS? Iya. Boleh kata tidak ada. Yang paling lebih tidak lagi bebas itu internet. Iya. Itu coba. Gitu. Jadi jangan-jangan nanti kemajuan teknologi umat Islam itu akan sangat maju pesat kalau sudah coba tidak. Sebentar lagi azan Prof ya, nanti kita belum ya. Nah ini Prof ada yang mungkin Prof juga melihat hilalnya pakai teropong? Enggak, ya dihitung aja. Gimana cara menghitungnya? Pakai ilmu? Iya itu ilmu lah itu. Ya itu dihitung tapi pakai ilmu hitungnya ya. Iya iyalah. Karena ilmunya ilmu pasti ini soalnya. Iya betul. Ya itulah yang namanya ilmu astronomi itu. Yang penting pakai ilmu dan tahu dasar hukum fikihnya. Paling tidak Prof berusaha pakai fikihnya tadi ya, hukumnya tadi gitu. Kemudian kalau hilal dilihat dari satelit luar bumi orbit rendah, apakah bisa? Misal dilihat dari satelit Starlink yang ada 500 km dari permukaan bumi. Ini apa ini? Ya enggak lah, udah out of context lah itu kan hilal itu kan sesuatu yang ya udah nggak usah dilihat, bisa dihitung gitu. Tapi kan referensinya terhadap bumi, yang kita ada di bumi. Iya. Kemudian jadi ada cara menghitung, ada cara melihat alam. Kalau ragu pencampuran dua cara itu apakah boleh?
nggak tahu saya mau dijawab nggak nih Prof? Karena ya mengapa jadi ragunya seperti itu ya sudah bisa dihitung aja itu udah. Kalau mau itu kalau mau dibuktikan bahwa menurut perhitungan katakanlah pada siang hari hilal itu besarnya sekian, nah coba dibuktikan itu. Itu aja itu. Tapi bukan berarti kemudian untuk buktikan bahwa ada hilal atau enggak kan. Hilalnya sudah pasti ada itu karena sudah sudah secara sains teknologi sudah bisa. I see. Jadi hilal itu secara teknologi ada, tetapi apakah bisa dilihat dengan mata telanjang atau tidak? Ya. Itu persoalan. Ada nggak teknologi bisa melihat hilal siang hari? Ada. Oke. Okay. Prof, karena sudah zuhur Prof, closing statement Prof. Ya baiklah, ya apa yang sudah kita diskusikan di sini itu adalah masalah sains dan teknologi. Jadi terima kasih sekali pada Dr. Refli Harun yang sudah sejak tadi pagi kita berdiskusi gitu, kemudian mengundang kita berjanji untuk ketemu di acara podcast ini. Tapi intinya adalah secara saintifik saya dapat mempertanggungjawabkan, dan itu saya pertanggungjawab saya adalah lahir dan dunia dan akhirat ya. Nah, cuman kalau misalnya masalah-masalah fikih ya saya tidak bukan ahlinya gitu, itu saja yang anunya. Tapi kalau secara saintifik, kalau memang ada yang mau berdiskusi ya saya akan dengan senang hati lah untuk mendiskusikan itu. Saya kira itu. Terima kasih sekali. Sobat sekalian, sudah azan ya. Terima kasih Prof. Tono Saxono, dan mudah-mudahan nanti suatu saat terjadi betul yang namanya satu kesatuan, entah bagaimana caranya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.